Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ayah bunda, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dilimpahkan begitu banyak rahmat dari Allah. Bahwa kita masih diberikan kehidupan, diberikan waktu, diberikan kesehatan, dan tentunya yang paling penting adalah masih diberikan iman di dalam dada kita masing-masing. Kita dilimpahi karunia begitu banyak oleh Allah sehingga kita masih bisa bermuajah, bertemu secara offline. Setelah sekian lama barangkali banyak pertemuan-pertemuan online terpaksa harus kita lakukan. Setelah sekian lama saf-saf sholat kita begitu renggang. Seakan-akan kita memberikan jatah kepada syaitan antar orang dengan orang lain dan sebagainya. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ista'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mendeklarasikan, jika kalian bersyukur akan kami tambahkan nikmat kami kepada kalian, namun jika kalian kufur sesungguhnya azabku amat pedih. Mari kita syukuri interaksi sosial kita. Mungkin selama 1,5 tahun lebih Allah menghukum kita. Selama ini ada kesempatan hubungan sosial, tapi kita tidak lakukan. Kita lakukan malah lewat medsos. Bersilaturahim kita lakukan lewat medsos. Mengucapkan salam kita lakukan lewat WA. Sekalian saja Allah hukum kita dengan gak boleh ketemu, gak boleh bersilaturahim, gak boleh saling rapat. Hukuman itu mungkin sekarang sudah Allah cabut. Dan semoga kita syukuri dengan kembali melaksanakan, mengoptimalkan karunia Allah itu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Kang Feni, kita akan membahas satu tema tentang peran ayah bunda dalam pendidikan anak. Saya memang di beberapa kesempatan sering orang bilang sebagai penceramah aneh bin ajaib, bahkan khotib Jumat aneh bin ajaib katanya. Kok khutbah Jumat isinya tentang pendidikan anak, tentang parenting? Saya bilang gak apa-apalah dipanggil aneh bin ajaib, karena apa? Ngumpulin ayah untuk mendengarkan ceramah pendidikan anak susah banget. Ya sudah, pas khutbah Jumat mumpung ayah lagi kumpul, saya paksa aja dengerin materi tentang pendidikan anak. Saya bilang begitu ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, di abad ke-18 di Inggris telah terjadi revolusi industri. Ditandai dengan terciptanya mesin uap. Apa yang terjadi sejak revolusi industri? Kita terutama para ayah begitu disibukkan dan dihabiskan waktunya untuk mencari nafkah. 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 2000 jam setahun. Itu pun sudah dipotong cuti. Waktu efektif kita habiskan untuk mencari nafkah yang konon demi kepentingan keluarga. Tapi justru sejak saat itu yang menjadi korban adalah keluarga. Gak ada waktu lagi untuk mendidik anak. Capek kita udah sampai rumah. Saya begitu lama tinggal di Jakarta sebelum pindah ke Jogja. Jam 5 pagi kita sudah seperti dikejar setan untuk bisa bekerja. Lalu istirahat pula 1 jam. Pulangnya nongkrong dulu barangkali di kafe untuk mengurangi kemacetan, baru pulang. Yang pertama kali jadi korban adalah pendidikan anak-anak kita. Apa yang terjadi sesudah revolusi industri?
kita terpaksa menitipkan anak-anak kita di sekolah. Karena kita sendiri sudah tidak punya waktu cukup untuk mendidik anak-anak kita. Sekolah berasal dari bahasa Yunani, skole, tempat mengisi waktu lowong sebenarnya, tempat mengisi waktu kosong sebenarnya. Daripada bengong, daripada nganggur, lebih baik bersekolah, skole. Tapi sejak revolusi industri, sekolah udah gak jadi tempat pengisi waktu lowong lagi. Sekolah udah jadi laundry. Pagi diantar, sore diambil. Besoknya pagi diantar lagi, sore diambil lagi. Terpaksa kita nggak punya uang, nggak punya waktu untuk mendidik anak kita. Dititipkan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Aslinya sekolah itu adalah lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Kalau belajar ilmu memang tempatnya di sekolah. Kalau belajar keterampilan memang tempatnya di sekolah. Tapi kalau tentang membangun karakter, tempatnya tetap di rumah. Cuman karena kita menyerahkan pendidikan anak ke sekolah, akhirnya yang terbangun apa? Pertama pengetahuan, knowledge. Yang kedua keterampilan, skill. Bagaimana dengan karakter? Bagaimana dengan kemandirian? Bagaimana dengan rasa tanggung jawab? Bagaimana dengan kedewasaan, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, terbengkalai. Maka di akhir abad ke-19 akhirnya lahirlah generasi yang kedewasaan fisiknya tambah cepat, tapi karena terbengkalainya pendidikan di rumah, kedewasaan mental terlambat. Kalau fisik sejak revolusi industri makin cepat. Sekarang ini 9 tahun rata-rata anak-anak kita sudah, yang laki-laki sudah mimpi basah. Yang perempuan sudah menstruasi. Sementara kedewasaan mental, tanggung jawab, kemampuan berpikir, kemampuan sosial tertunda. Sehingga di akhir abad ke-19 lahirlah jenis manusia baru yang di dalam Islam tidak pernah ada. Dan di dalam literatur psikologi pun dulu nggak ada, yaitu remaja. Islam tidak mengenal remaja. Islam hanya mengenal pemuda. Pemuda adalah orang yang sepenuhnya dewasa. Dia akil, dia baligh. Tapi sejak abad ke-19 akhir muncul generasi yang udah balik belum akil. Kedewasaan fisiknya makin cepat, tapi kedewasaan mentalnya makin lambat. Karena tak hadirnya ayah bunda dalam mendidik anak-anaknya. Terlalu berorientasi pada pengembangan fisik, pengembangan mental terbengkalai. Padahal lagu Indonesia Raya kita pun mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, gitu kan ya. Ini badannya terbangun tapi jiwanya nggak terbangun. Kalau nutrisi jangan ditanya, overnutrisi anak-anak kita. Duit banyak gara-gara revolusi industri soalnya. Waktu yang nggak ada. Sehingga lahirlah adolescence. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya remaja. Adolescent ini berasal dari bahasa Yunani adolescere. Artinya apa? Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Bingung kita. ABG katanya. Anak baru gede. Dibilang gede anak. Dibilang anak gede. Giliran minta jajan kita bilang sama mereka. Udah gede masih minta jajan. Tapi giliran minta kawin, masih kecil udah minta kawin. Bingunglah dia, aku ini masih kecil atau udah gede. ABG, remaja. Sistem kehidupan dunia tak mengenal periode anak-anak sudah tidak, dewasa masih belum, gak kenal. Pendidikan hanya mengenal yang namanya pedagogi untuk anak-anak. Andragogi untuk orang dewasa. Tiba-tiba muncul yang baru. Anak-anak tidak, dewasa belum. Pakai pedagogi udah gak cocok. Pakai andragogi belum cocok. Bingunglah zaman.
Seorang psikolog dari Amerika mengatakan, tahu nggak kalian bagaimana cara menghadapi remaja? Umur 12 dibius, umur 20 dibangunkan. Sudah itu aja, nggak ada cara lain katanya. Bingung kita. Dulu Bung Karno berani bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Tapi sekarang berikan aku 1 remaja, pening kepala awak dibuatnya. Pusing ngadapin 1 remaja. Seorang psikolog dari Amerika yang lain juga, Robert Epstein, mengatakan remaja itu infantilization, pembocahan. Udah gede masih dianggap bocah. Extended childhood, anak kecil yang diperpanjang katanya. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia tahun 51 masih mengatakan putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun wajib melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. 15 tahun menurut undang-undang kita dulu, tapi ya nomor 1 atau 51. Sekarang dosen-dosen di ITB mengatakan, Bang Aat, saya biasa dipanggil Bang Aat ya. Bang, mahasiswa S3 kita 27 tahun itu belum akil, Bang. 27. Mereka itu kuliahnya masih dibiayai orang tua, Bang. Mereka sama sekali nggak mandiri, Bang. Saya kebetulan anggota Dewan Pakar Masjid Salman ITB. Ya. Mereka belum akil, Bang. Gampang pengen hasrat bunuh diri, Bang. Ya. Mereka kalau nggak ditanyain nggak jalan itu disertasi. Mesti ditanya tuh, bab 1 gimana? Udah jadi belum? Bab 2 piye kabare bab 2? Udah jadi belum bab 2? 27 tahun belum akil, sementara 9 tahun udah balik. Kedewasaan fisik alias balik itu membuat nafsu sudah bekerja, sudah teraktivasi. Yang mengendalikan nafsu itu akal, tapi akalnya baru muncul di umur 27-an. Bayangkan, 27 kurang 9, 18 tahun anak kita dikuasai syaitan. Allah sudah mengingatkan, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya telah diilhamkan pada jiwa manusia jalan dosa dan jalan takwa. Jalan dosa lahir kalau dia udah balik, jalan takwa lahir kalau dia udah akil. Baliknya cepat. Berarti jalan dosanya, fujurahanya teraktivasi di umur 9 tahun. Tapi remnya, takwanya baru teraktivasi umur 27 tahun. 18 tahun anak-anak kita dikuasai setan. Waktu Hari Keluarga Nasional tahun 2019, saya diskusi dengan teman-teman BKKBN dari Jogja. Diperkirakan tahun 2035 bahkan balik sudah terjadi di umur 7. Akil baru terjadi di umur 30. 30 kurang 7, 23 tahun nanti anak kita dikuasai oleh setan. Karena pendidikan ayah bunda terbengkalai sejak revolusi industri. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seberapa penting sih peran ayah bunda dalam pendidikan anak? Tadi saya sudah katakan, secara konseptual, sekolah mengajar, rumah yang mendidik. Guru-guru mengajar, orang tua yang mendidik. Otomatis sebenarnya ketika orang tua tak memiliki waktu dalam pendidikan anak, pengajaran jalan tapi pendidikan gak jalan. Karakter gagal terbentuk. Tapi matematika jago. Bahasa Indonesia jago, PPKN jago, knowledge and skill jago, karakter yang gak terbentuk. Tentang kematangan, tanggung jawab. Kita ajari anak kita taklif syar'i, beban-beban syariat. Kita ajari sholat, kita ajari puasa, kita ajari ngaji, kita ajari zikir, kita ajari tahfizul Quran, kita ajari nutup aurat. Taklifnya diajarkan tapi mukalafnya gak disiapkan. Mukalaf artinya orang yang siap memikul beban. Taklif artinya beban itu sendiri gitu ya. Sholat itu beban, puasa itu beban, ngaji itu beban.
Taklif syar'i, beban-beban syariat namanya. Bebannya diajarkan tapi pemikul bebannya nggak disiapkan. Sama seperti orang diajarkan teknik mengangkat barbel, tetapi kuda-kuda kakinya nggak disiapkan. Otot pahanya nggak disiapkan. Pergelangan tangannya nggak dikokohkan. Bisep dan trisepnya nggak dimantapkan. Patah itu akhirnya. Ngangkat barbel tapi tubuhnya nggak siap. Diajarkan taklif, mukalafnya nggak disiapkan. Kenapa begitu pentingnya peran ayah bunda dalam pendidikan anak, Bapak Ibu sekalian? Karena pertama, untuk pendidikan yang punya modal mendidik itu adalah ayah bunda, bukan guru. Kalau modal mengajar itu memang guru punya. Guru belajar pedagogi, guru belajar ilmu didaktika, guru belajar tentang micro teaching. Dia belajar bagaimana mengajarkan di kelas. Masalahnya pendidikan nggak butuh yang tiga ini. Pendidikan butuh cinta yang pertama kali. Dan nggak ada yang memiliki cinta berlimpah kecuali ayah bundanya sendiri. Sebesar apapun cinta guru pada anak kita, tidak akan pernah sebesar cinta kita pada anak kita sendiri. Kekuatan utama pendidikan adalah cinta. Yang kedua, ketulusan. Setulus-tulusnya guru di sekolah terhadap anak kita, gak mungkin mengalahkan ketulusan kita terhadap anak kita sendiri. Kenapa butuh ketulusan? Karena kalau mengajar itu mentransfer, kalau mendidik itu menularkan. Semakin tinggi ketulusan, semakin kuat daya tular. Semakin tinggi ketulusan, daya tularnya pun makin kuat. Sedangkan pendidikan sekali lagi menularkan. Kalau pendidikan itu, kalau pengajaran itu adalah mentransfer. Gak ada yang bisa mengalahkan orang tua tentang cinta, tentang ketulusan, tentang keteladanan. Gak mungkin terkalahkan. Setulus apapun guru dari anak-anak kita, secinta apapun guru dari anak-anak kita. Ketulusan ini adalah milik orang tua yang paling brengsek sekalipun, orang tua yang paling bejat sekalipun, orang tua yang paling gak benar sekalipun. Mereka memiliki cinta, mereka memiliki ketulusan, mereka memiliki keteladanan. Kemudian orang tua memiliki parenting, mendidik anak. Kalau pedagogi itu adalah mengajarkan anak. Tapi parenting itu adalah mendidik anak. Ini milik orang tua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah itu maha adil. Ketika dia berikan amanah, pasti dia berikan terlebih dahulu kompetensi untuk memikul amanah. Gak mungkin gak. Memberikan amanah kepada yang tidak kompeten itu namanya zalim. Allah mustahil bersifat zalim. Ketika Allah memberikan kita amanah berupa anak, sebelumnya telah diinstal kompetensi untuk mendidik anak. 4 anak kita, 4 pula ilmu parenting yang Allah akan install. 10 anak kita, 10 pula ilmu parenting yang akan Allah install. Gak ada yang lebih jago mendidik anaknya sendiri kecuali orang tua kandungnya sendiri. Sekali lagi, mustahil bagi Allah dia kasih amanah berupa anak, tapi tidak diberikan kompetensi untuk mendidik anak. Memberikan amanah kepada yang tidak kompeten, tunggu saja saat kehancurannya. Gak mungkin Allah melakukan itu. Kata Rasulullah, "Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Jika diserahkan amanah kepada yang tidak kompeten, tunggu saja kehancurannya. Siapa yang paling kompeten mendidik anak? Ayah bundanya. Karena apa? Allah sudah install kemampuan mendidik anak itu. Mendidik anak sendiri. Kalau mendidik anak orang lain, ya bukan kita yang kompeten, orang tuanya lagi. Sayangnya banyak orang tua yang merasa dirinya tidak kompeten. Oh, udahlah, kasih saja lah sama guru yang kompeten.
Kasih aja lah sama ustadz yang kompeten. Kasih aja lah sama yang lain yang kompeten. Aku nggak kompeten mendidik anak. Nggak mungkin nggak kompeten. Zolim Allah kalau memberikan amanah berupa anak kepada yang tidak kompeten. Telah diilhamkan. Telah dihidayahkan kemampuan-kemampuan itu. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sucikanlah Tuhanmu yang paling tinggi. Dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Dia yang tetap menetapkan kadar-kadar dan memberikan petunjuk. Qaddara fahada. Maka ayam tanpa belajar parenting, dia tahu kapan mengasuh anak, kapan melepaskan anak. Saat dia memang harus mengasuh anak, maka kalau ada yang mendekati anaknya kan dia kejar-kejar itu. Tapi begitu anaknya dilepas, anaknya masih mendekati dia, justru anaknya yang dikejar-kejar sama dia, dipatok sama ayam itu. Kamu mesti mandiri, nggak boleh lagi dekat-dekat sama aku. Nggak pakai belajar ilmu parenting. Kenapa? Wallazi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan kadar-kadar dan memberikan petunjuk itu. Nggak ada yang nggak jago. Nah, cuman hati-hati. Yang diminta dalam Islam kepada kita adalah inside out. Coba gali hidayah parenting itu sebagai modal untuk mendidik anak. Bukan malah menyibuk-nyibukkan diri. Kapan Ustadz Adriano ceramah tentang parenting? Allah Maha Cemburu. Salah satu sifat Allah adalah Al-Ghayyur, Maha Cemburu. Kalau dia lihat hambanya lebih percaya ilmu parentingnya Ustadz Adriano daripada parenting yang sudah dia install ke dalam dirinya, Allah cabut kembali ilmu parenting itu. Kau makanlah Adriano itu. Hebat betul kalau Adriano itu di mata kau ya. Ambillah Adriano itu. Ku cabut ilmu parenting yang sudah aku ilhamkan itu. Sekali lagi dia Maha Pencemburu. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda rahimakumullah. Mari kita percaya diri bahwa pendidik terbaik, pendidik paling kompeten, pendidik terhebat bagi anak-anak kita sendiri adalah kita. Maka Allah wajibkan kepada kita untuk mendidik anak kita di waktu kecil. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana keduanya telah rabbayani. Rabba ya rabbu tarbiyah, rabbaya mendidik. Kok selama ini kita menerjemahkannya mengasihi ya? Rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihi kami di waktu kecil. Padahal kata rabbaya artinya adalah mendidik, tarbiyah. Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus ayat ini ya, menyatakan doa anak soleh yang akan mengalir kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah wafat adalah anak soleh yang dididik langsung oleh orang tuanya, bukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'at a'maluhu illa min salas." Jika mati anak Adam, putuslah semua amalnya kecuali 3 yang masih bisa mengalir walaupun badan sudah berkalang tanah. Apa itu? Pertama, sodaqotun jariyah, sodakoh yang memiliki multiplying effect. Jariyah, multiply. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'i bih, ilmu yang dimanfaatkan. Sering kita terjemahkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau dari sisi kalimatnya yuntafa itu kata kerja pasif, artinya dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat, tapi kalau tak dimanfaatkan juga tak akan mengalirkan pahala buat kita di alam kubur. Yang ketiga adalah wawaladun solehun yad'uhulah, anak soleh yang mendoakannya. Tapi doa anak soleh ini bukan doa gratis, doa bersyarat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah keduanya. Sayangnya pakai kama. Doa ini asik banget kalau nggak ada kamanya ya. Sayangnya ada syarat.
Apa itu? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Kapan shaghira itu? Kapan waktu kecil itu? Belum akil balik, itu namanya waktu kecil. Kalau kita sendiri yang mendidik anak kita di waktu kecil, maka tentu amal solehnya akan berbuah pahala kepada kita, orang tuanya. Tapi jika di waktu kecil yang mendidiknya bukan orang tuanya, maka pahalanya pun tidak mengalir kepada orang tuanya. Karena memang kaidah yang telah dari dulu ditetapkan oleh para ulama adalah pahala akan mengalir kepada yang mengajarkan dan mendidik. Maka para ulama sering mengatakan, wahai ayah bunda, didiklah anakmu sholat, didiklah anakmu mengaji. Agar setiap anakmu sholat, dia berpahala. Dan orang tuanya pun berpahala. Sebesar pahala anaknya. Didiklah anakmu mengaji agar setiap kali dia mengaji, dia berpahala dan orang tuanya berpahala. Sebesar pahala anaknya. Tapi jika gurunya yang mengajari dia sholat, maka setiap kali dia sholat, dia berpahala. Dan gurunya dapat pahala sebesar pahala anak tersebut. Jika gurunya yang mengajarkannya mengaji, maka setiap kali dia mengaji, dia berpahala. Dan gurunya berpahala sebesar pahala sang anak. Itu memang kaidah. Soal pahala, jadilah manusia serakah. Jangan pernah mau serahkan ke yang lain. Jangan mau menyerahkan itu kepada guru atau kepada siapapun. Di dalam pahala kita diminta untuk toma'an, tamak, serakah. Dalam dosa kita diminta khufyatan, takut. Toma'an wa khufyatan, tamak dan takut. Maka para ulama sering mengatakan, wahai ayah bunda, anda yang mengajarkan anak anda sholat. Tetapi untuk belajar ilmu tentang sholat, boleh diserahkan ke guru. Rukun yang 13 apa saja? Tu'maninah itu ukurannya seperti apa? Apa 7 tulang yang harus melekat di lantai pada saat seseorang itu sujud? Itu boleh diajarkan oleh guru. Tapi sholatnya sendiri jangan kasih ke guru. Ajarilah anakmu mengaji, tetapi makhrajnya boleh diajarkan oleh guru. Tajwidnya boleh diajarkan oleh guru. Tahsinnya boleh diajarkan oleh guru. Mana yang ikhfa, mana yang iqlab, mana yang ilhar dan sebagainya boleh serahkan ke guru. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kenapa peran orang tua itu begitu sentral bagi pendidikan anak-anaknya? Karena kita menginginkan doa anak soleh. Wa waladun solihun yad'uhulah. Anak soleh yang mendoakannya. Banyak orang tua mengatakan, bagaimana aku mengajarkan iman pada anakku sementara imanku sendiri belum beres. Justru indahnya mendidik anak adalah gara-gara kita mendidik dia, terpaksa kita mendidik diri kita terlebih dahulu. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu mengajarkan Alkitab, karena kamu mempelajarinya. Gara-gara harus ngajar, mau gak mau mesti belajar. Ayat ini menarik. Seakan-akan terbalik, kok ngajar dulu baru belajar. Di mana-mana belajar dulu baru ngajar. Kenapa ayat ini berbunyi ngajar dulu baru belajar? Iya. Kita seringkali dipaksa untuk belajar karena kita mesti ngajar. Tidak menjadi alasan bagi kita. Udahlah, akidah anakku diserahkan sama orang lain aja lah. Aku aja masih tertatih-tatih dalam iman. Gimana aku mengajarkan anakku? Justru karena itu kita harus belajar. Karena kita harus mengajarkan anak-anak kita. Saya jadi ingat dulu. Saya lagi gak ada duit. Lalu saya bilang sama adik saya ingin ngajar Lotus. Kalau sekarang Excel ya. Boleh, emang bisa? Bisa.
Oke, mulai besok. Ya udah, mana modulnya, saya bilang. Gara-gara besok masih harus ngajar, terpaksa malamnya harus belajar. Jadi ilmu saya dibandingin murid saya sebenarnya beda 7 jam waktu itu. Ya. Mengajar yang memaksa kita harus belajar. Mendidik anak di waktu kecil itu adalah sebuah alasan kenapa peran kita luar biasa dalam pendidikan anak itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan kenapa ayah bunda harus mendidik anak-anaknya. Karena ayah bunda punya naluri, punya fitrah, punya akal sehat untuk membuat anaknya menjadi anak baik. Walaupun dia sendiri adalah orang tua brengsek, tapi dia tetap ingin anaknya itu anak baik. Pernah satu ketika, saya masih kuliah ketika itu, diminta datang ke Jogja ceramah di depan anak-anak SMA. Selesai ceramah, seorang putri, siswa putri, konsultasi sama saya bagaimana menghadapi ibu saya yang mengawal pergaulan saya terlalu ketat, terlalu keras, sehingga saya kayak nggak bisa napas dibuatnya. Saya ngobrol panjang, lalu saya tanya akhirnya, kerjaan ibumu apa? Dulu mantan WTS, Bang. Dulu pelacur, Bang. Kenapa dia melacur? Iya, Bang, dia dulu salah gaul. Ya itulah sebabnya, saya bilang. Dia nggak ingin kamu salah gaul. Karena dia nggak ingin kamu seperti dia nasibnya jadi pelacur. Gitulah luar biasanya ayah bunda itu. Sekalipun dia pelacur, dia tidak ingin anaknya jadi pelacur. Bahkan dia lebih ketat daripada kita dalam mengawal perilaku anak perempuannya. Kenapa? Nggak kepengen seperti dia. Nah kemudian, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kalau kita bicara tentang orang tua, siapa orang tua yang harus mendidik anak? Hanya ibunya sajakah? Atau ayah dan bundanya? Banyak yang menganggap ini urusan ibu. Ayah urusannya adalah mencari nafkah. Tetapi tahun 2006 saya dikagetkan oleh sebuah peristiwa. Seorang ibu membunuh 3 orang anaknya. Dan rame itu, terutama di harian pikiran rakyat ya. Ketika saya sempat ke rumah tahanan bertanya kepada si ibu, kenapa engkau membunuh, kenapa kamu membunuh 3 orang anakmu, laki-laki semua? Dia bilang, rasanya aku gak sanggup mendidik anak sendirian di era jahiliyah modern ini untuk menjadi anak soleh. Daripada dia nanti gak jadi anak soleh, karena yang mendidik cuma aku sendirian, mendingan aku bunuh dia. Agar dia mati sebelum akil balik. Dia masuk surga dan biarkan aku ibunya yang masuk neraka. Daripada aku gagal menjadikannya dia anak soleh. Daripada dia kelak menjadi anak durhaka yang akan masuk neraka. Aku bunuh dia mumpung masih kecil. Biarlah aku yang masuk neraka. Karena dia merasa sang suami abai dalam kesertaannya mendidik anak. Ya. Bahkan ketika anaknya 2 orang sudah mati, sang suami pulang ke rumah dan suaminya nggak tahu kalau anaknya udah mati. Karena nggak ditanya, mana anak kita? Nggak ditanya. Begitu cuek sang ayah. 8 jam setelah kematian anak kedua baru dia bunuh anak ketiga sebenarnya. Sang suami nggak tahu. Kami waktu itu begitu peduli. Karena kebetulan sang ibu adalah mantan aktivis Masjid Salman ITB. Saya kemudian penasaran, seberapa besar sih peran ayah dalam mendidik anak? Kok sampai segitunya sang ibu itu merasa, aku nggak mungkin didik anak sendirian menjadi anak soleh kalau bapaknya nggak ikut.
Ternyata setelah saya buka-buka ayat Al-Quran, tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran sebagian besar adalah bapak. Saya buka nama tokoh pendidik anak, namanya Luqmanul Hakim dalam surat Luqman. Saya coret nama Luqmanul Hakim, siapa tahu ketemu nama ibu, ternyata nama berikutnya yang muncul dalam pendidikan anak adalah Ibrahim alaihissalam. Saya coret nama Ibrahim, keluar nama Imran dalam surat Ali-Imran. Saya coret nama Imran, keluarlah nama Yakub. Saya coret nama Yakub, keluarlah nama Zakaria. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat pendidikan anak itu pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 ayat tentang rangkaian pendidikan anak itu pelakunya adalah bundanya. 1 dari 17 rangkaian pendidikan anak itu pelakunya adalah keduanya. Ayah sekalian, saya ingin mengatakan bahwa 85% ayat Al-Quran tentang pendidikan anak pelakunya adalah ayahnya. Jadi kalau ditanya peran siapa dalam pendidikan anak, peran ayah dan bunda, bobotnya lebih besar kepada ayah daripada kepada bunda. Nah, dalam satu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Sekali lagi ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak terlahir dalam fitrah, abawanya, abahnya, abinya, buyanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa abawahu, abahnya, bapaknya. Tidak disebut ibu di situ. Di dalam pengertiannya memang ibu masuk dalam kata abawa, tapi titik tekannya ada pada para ayah. Dan ketika ayah abai dalam pendidikan anak, terjadi permasalahan yang luar biasa. Pernah satu ketika seorang ibu bertanya pada saya, "Bang, kenapa Islam mengizinkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab? Nanti kan anaknya jadi ahli kitab semua karena ibunya ahli kitab dong. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum." Perempuan yang baik-baik dari ahli kitab itu memang halal untuk kalian nikahi wahai laki-laki beriman. Kenapa diizinkan, Bang? Tadi dididik oleh ibunya. Ibunya ahli kitab, nanti anaknya jadi ahli kitab. Saya bilang tenang, karena dalam Islam yang mendidik anak adalah ayahnya. Ayahnya mukmin, insya Allah anaknya mukmin, bukan ahli kitab. Ayah bunda bapak ibu sekalian, terutama para ayah, di dunia kita bisa menuding bunda, kamu ngapain aja di rumah? Sampai anak kita makin narkoba. Kamu ngapain aja di rumah? Sampai anak kita hamil di luar nikah. Kamu ngapain aja di rumah? Sampai anak kita tawuran, ikut geng motor. Sayangnya di akhirat nanti semua pertanyaan itu kepada para ayah, bukan pada bunda. Yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat tentang pendidikan anaknya adalah bapaknya. Dan kebetulan manusia juga di akhirat nanti akan menyalah-nyalahkan bapaknya. Kenapa kamu durhaka, kata Allah? Manusia menjawab, natabi'u aba'ana. Kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami. Sampai Allah mengatakan, awalau kanu aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la ya'lamun. Apakah kamu akan tetap mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kamu walaupun dia tidak berakal dan tak berilmu? Afala taqilun. Kenapa kalian tak gunakan akal kalian? Bapak. Sehingga dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani dikatakan, sejengkal anak perempuan kita, anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Ayah yang disebut, bukan bunda. Anggapan bahwa urusan pendidikan anak adalah bundanya, ayahnya urusannya hanya mencari nafkah adalah amat sangat tidak tepat. Terjadinya generasi remaja bukan pemuda seperti yang saya katakan tadi, itu lebih disebabkan karena
Akil terlalu cepat karena bundanya lebay. Baligh terlalu cepat karena bundanya lebay. Akil terlambat karena ayahnya abai. Lahirlah generasi alay. Generasi om telolet om. Bunda lebay, ayah abai. Bunda lebay, overnutrisi, overproteksi. Itu penyakit bunda sekarang. Ayahnya abai, tidak ikut mendidik akil anaknya. Bapak sekalian rahimakumullah. Ini bukan berarti ayah lalu kemudian harus menyibuk-nyibukkan diri setiap hari di rumah mendidik anak. Bukan. Yang diminta dari seorang ayah adalah kualitas waktunya, bukan kuantitasnya. Keseharian mendidik anak toh terjadi dilakukan oleh bunda, bukan kita kok. Kita sebagai laki-laki ini tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab pendidikan anak, tanggung jawab sosial, tanggung jawab budaya, tanggung jawab politik, tanggung jawab ekonomi. Yang diminta lebih ke kualitas keberadaan ayah. Kalau kuantitas tetap di tangan bunda. Eksekutor tetap bunda, keseharian tetap bunda. Tapi yang pertama, pembagian tugas ayah bunda dalam pendidikan anak itu adalah pertama, sang ayah menjadi perumus visi, misi, haluan dan kompas pendidikan keluarga. Visi misi pendidikan, mimpi-mimpi pendidikan, the family dream, mimpi keluarga. Mau dibawa kemana keluarga kita? Siapa keluarga kita? Kalau keluarga kita adalah ikan, maka didik dia berenang. Kalau keluarga kita adalah kuda, didik dia berlari. Kalau keluarga kita adalah burung, didik dia terbang. Kalau keluarga kita adalah tupai, didik dia melompat. Ayah yang menetapkan grand design. Bukan sehari-hari, bukan. Ayah yang menetapkan master plan, strategic planning di dalam pendidikan anak-anaknya. Agar keluarga itu punya mimpi. Karena keluarga yang punya mimpi akan melahirkan dinasti. Kita nggak terbiasa dengan konsep dinasti. Pendidikan selesai pada era kita. Anak kita nggak punya lagi, bikin lagi yang baru. Cucu bikin lagi yang baru. Di Jepang ada satu dinasti, 19 keturunan masih ngurusin bisnis kembang sampai sekarang. Ada satu dinasti yang 39 keturunan di Jepang masih ngurusin ukiran Jepang. Bagi keturunan Arab di Indonesia, kalau yang namanya Baraja nggak akan jauh-jauh dari guru, ustadz, dosen. Karena dia punya mimpi. Bin Martak nggak jauh-jauh dari bisnis. Al-Hamid pasti nggak jauh dari parfum. Tapi keluarga kita punya nggak sih sebuah grand design seperti itu? Itu kan kerjaan ayah, visi, misi, strategi, filosofi pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, yang akan menjadi kepala sekolah, pembuat kurikulum, bunda yang akan jadi gurunya, tentang yang akan day to day mendidik anak itu bunda, yang akan mengimplementasikan kurikulum itu bunda, tapi ayahnya mana kurikulumnya? Indonesia is the fatherless country. Ini negeri tanpa ayah, nomor 3 di dunia. The fatherless country. Negeri tanpa ayah. Ya. Sebagaimana di sekolah, ada guru, ada kepala sekolah. Bunda sibuk memberikan mensuplai batu kali, batu bata, genteng, besi. Sayangnya tak ada desain arsitek dari ayah, desain arsitektur. Akhirnya anak kita menjadi tokoh bahan bangunan. Lain kalau sang ayah menjadi arsiteknya. Tolong letakkan batu kali itu di bawah sebagai pondasi. Tolong disusun batu bata itu ke atas untuk menjadi tembok dan tiang. Tolong disusun genteng itu ke bawah ke samping akan menjadi atap. Tolong dibangun besi itu berkeliling karena dia akan menjadi pagar. Ada supplier, ada desainer. Ayah adalah sang desainer. Bunda sibuk dengan mensuplai bahan makanan, tapi kokinya, master chefnya nggak ada yang bikin resep. Akhirnya telur tetap jadi telur,
Gula tetap jadi gula, tepung tetap jadi tepung, mentega tetap jadi mentega. Nggak pernah berubah menjadi brownies kukus. Tidak pernah berubah menjadi bolu gulung. Karena resepnya yang nggak ada. Bunda mengajarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi tak ada seorang komposer yang merubah nada itu menjadi lagu. Akhirnya cuma ada 7 nada saja. Tapi kalau ada komposernya, sang ayah menjadi komposer, itu bisa dengan 7 nada plus nada nada setengah. Akan lahir jutaan lagu. Bunda mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Tapi tak ada sang pujangga yang merubah huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea, alinea menjadi tulisan, tulisan menjadi buku. Akhirnya cuma berhenti di 26 huruf saja. Peran ayah sebenarnya adalah menjadi arsiteknya kok. Menjadi kokinya kok. Menjadi seorang penggubah lagu kok, komposer, menjadi seorang pujangga, bukan sibuk sehari-hari ngurusin anak. Jadi ada pembagian-pembagian tugas itu. Yang ketiga, ayah adalah konsultan. Bunda kemudian mereka yang akan berkonsultasi tentang persoalan-persoalan anak kepada ayahnya. Ayah karena tidak setiap hari berurusan dengan anak, tidak day to day berurusan dengan anak, tak terlibat dalam teknis pendidikan anak, sehingga ayah bisa menjadi konsultan. Tempat bunda mengadu kalau ada persoalan-persoalan anak. Karena ayah punya wawasan pengalaman lebih luas daripada bunda. Pengalamannya berhadapan dengan anak buah di kantor bisa dia gunakan saat konsultasi bunda dalam mengatasi problematika anak-anak sendiri. Jadi ada pembagiannya. Ayah mendidik keimanan, bunda mendidik akhlak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bunda gak cocok mendidik iman. Karena iman tak bisa diajarkan dengan cerewet. Semakin dicereweti makin lari anak kita dari imannya. Sementara bunda memang fitrahnya cerewet. Kecerewetan bunda cocok untuk mendidik akhlak. Karena akhlak itu detail. Perlu diulang-ulang, perlu dicerewetin. Maka wilayah bunda adalah wilayah akhlak. Wilayah ayah adalah wilayah iman. Begitu ayah tak terlibat dalam mendidik iman anak-anaknya, maka bolonglah pendidikan iman anak-anak kita. Hal yang terpenting yaitu iman babak belur. Pendidikan kita fokus pada akhlak. Padahal yang paling penting adalah iman. Iman adalah akar dari pohon, akhlak adalah buah dari pohon. Tapi kalau semuanya diserahkan ke bunda, bunda bilang akhlak. Pendidikan iman itu harus pelan-pelan dan bertahap. Makanya Al-Quran pun tidak bisa diturunkan sekaligus. Untuk penguatan iman. Selangkah demi selangkah. Dulu saya ingat. Kami waktu kuliah belajar iman cuma seminggu sekali. Itu juga cuma 2 jam. Siapa yang mengajarkan? Kakak kelas. Senior. Tapi lahir kadar-kadar dengan keimanan yang luar biasa. Sesudah itu kami para kadar-kadar luar biasa ini bikin sekolahan full day. 8 jam sehari. 40 jam sepekan. 1.600 jam setahun. Siapa yang imannya lebih baik? Kadar yang cuma 2 jam seminggu? Atau mereka yang diajarkan 1.600 jam dalam setahun? Tetap kualitas keimanan dimiliki lebih baik pada kadar-kadar terdahulu. Karena iman gak bisa dengan cerewet kayak begitu. Saya sering kali bilang produk Liko bagaimanapun lebih keren daripada produk full day. Yang kedua, iman itu sesuatu yang sifatnya konfrontatif. Benar salah, hitam putih, hak batil, Allah tauhid, kawan lawan, iman kafir. Bicara iman pasti bentur.
Gak cocok Bunda mengajarkan sesuatu yang konfrontatif. Dunia konfrontasi ada dunia laki-laki. Rasulullah tidak pernah dibenci karena akhlaknya. Rasulullah itu dibenci karena imannya. Karena memang iman konfrontatif. Ketika ayah gak terlibat, iman gak terbentuk. Pendidikan iman itu indoktrinatif. Sementara Bunda pendekatannya persuasif. Siapa yang akan mengajarkan doktrin? Laki-laki. Sang ayah. Bunda lebih ke mengajarkan akhlak yang memang pendekatannya lebih persuasif. Kalau iman itu doktrin. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi Allahu Akbar. Doktrin-doktrin. Membakar. Membara. Ketika ayah tidak terlibat, kemudian doktrin-doktrin itu tidak tegak. Maka karena iman itu didikan ayah, begitu anak lahir di telinga kanannya dibisikkan nilai-nilai iman oleh ayahnya lewat lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nilai-nilai keimanan yang dilantunkan dalam lantunan azan. Siapa pembisiknya? Ayahnya. Cukup menjadi isyarat bahwa urusan iman adalah urusan ayah. Ayahlah yang mendidik ego dan individualitas. Bunda yang mendidik sosiabilitas. Bunda yang mendidik kerjasama, sama-sama, kompak-kompak, akur-akur, yang sinergi, yang harmoni. Tapi betapa bahayanya kalau sosiabilitas dididik, tapi individualitas dan ego nggak dibangun. Jadilah manusia-manusia yang tak percaya diri. Mudah terpengaruh tapi tak bisa mempengaruhi anak-anak kita itu. Karena kekuatan akunya jelek, nggak dididik oleh ayahnya. Gak bisa menegakkan keimanan walau sendirian. Tak bisa tandang ke gelanggang walau seorang. Karena individualitasnya jelek. Tak bisa berkata tidak. Gak berani tampil beda. Mereka yang tidak dididik individualitasnya oleh ayahnya. Tapi dididik sosiabilitas oleh bundanya. Jadi ikut-ikutan. Tapi ya bahayanya kalau egonya gak dibentuk, sosiabilitasnya dibentuk. Gak bisa berkata tidak, say no. Akibatnya teman-temannya makin narkoba, dia sebenarnya gak mau awalnya. Cuman karena gak berani tampil beda, ya dia udah akhirnya makin narkoba juga kok. Anak-anak yang individualitasnya jelek. Gampang latah. Gampang latah. Bagian dari mudah terpengaruh. Latah dalam literatur psikologi hanya ada di Asia Tenggara. Wabil khusus Indonesia. Wabil khusus Jawa Barat. Tentunya wabil khusus perempuan. Fenomena latah. Karena kualitas ego yang gak kuat. Gampang kesurupan. Orang yang egonya lemah. Bahkan sejak akhir 80-an udah ada fenomena kesurupan massal. Jin zaman sekarang gak perlu repot-repot lagi. Cukup masuki seseorang lalu nular ke yang lain. Mudah dihipnotis kalau kualitas ego itu buruk. Bahkan menghipnotis orang Indonesia itu gak susah loh. Gak perlu masuk ke alam bawah sadar. Tidur, gak usah. Dalam sadarnya pun bisa dihipnotis. Anak-anak sekalian, kalau kita sakit, kita mesti berobat ke dok. Itu semuanya akan kompak mengatakan Jika kita ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita mesti berbelanja di Pak. Itu semuanya akan jawab besar. Kalau kita naik bus, tiba-tiba yang duduk paling depan berdiri mendadak melihat ke kiri. Itu satu bus itu bisa berdiri mendadak melihat ke kiri semua. Begitu suggestible-nya orang Indonesia, gampang disugesti. Kualitas egonya buruk. Kebersamaannya oke, tapi kesendiriannya lemah. Jadi semuanya terbawa-bawa.
Kalau orang udah nggak bisa berkata tidak, bagaimana dia mau menjadi mukmin yang baik? Menjadi mukmin yang baik diawali dengan kata tidak. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kalau nggak bisa ngomong tidak, nggak bisa jadi seorang mukmin. Dan masih banyak yang lainnya. Ayah yang mendidik sistem berpikir, otak. Bunda yang mendidik hati. Hati dididik tapi otak tak dididik, bermasalah. Bunda yang mendidik femininitas, ayah yang mendidik maskulinitas. Ya. Dan seterusnya. Ayah sang raja tega, bunda pembasuh luka. Pendidikan tanpa tega nggak akan jalan. Sekarang orang bicara tentang sekolah ramah anak. Saya mengatakan 0 sampai 7 tahun memang ramah anak, tapi 7 sampai 12 tahun harus pendidikan yang ramah masa depan anak. Dididik dengan ditempa dengan cukup keras sehingga masa depan ramah buat dia. Lucu, masa depan makin keras tapi pendidikan makin lembek. Karena bunda memang tidak tegaan dalam mendidik anak. Enggak salah, bukan salah bunda, tapi sang raja teganya mana? Ayahnya itu. Mendidik manusia-manusia tangguh. Mendidik manusia-manusia pejuang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai 7 tahun jadikan anakmu jadi raja. 7 sampai 12 tahun jadikan dia tawanan dan budak. Dididik dengan cukup keras. Ditempa. Karena anak 7 sampai 12 tahun itu ibarat besi muda itu. Besi tempa itu. Di atas 12 tahun kata Sayyidina Ali, jadikan dia sahabat. Karena dia udah akil balik. Ya. Nah, sekarang gak terjadi. Untuk mendidik anak dengan cara menjadikan dia budak dan tawanan, harus tega. Dan itu peran ayah. Ada satu kasus, di mana ketidaktegaan mencelakakan. Seekor ulat sedang berproses menjadi kupu-kupu dengan menutupi tubuhnya dengan kepompong. Suatu ketika ulat ini siap berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu dia berjuang mati-matian merobek-robek kepompong itu agar bisa keluar dari kepompong. Berjuang habis-habisan. Tapi rupanya ada anak kecil yang melihat begitu beratnya perjuangan sang kupu-kupu untuk keluar dari kepompong. Dia nggak tega rupanya. Dia ambil gunting, dipotong kepompong tersebut. Karena nggak tega melihat begitu kerasnya perjuangan ulat keluar dari kepompong. Ketidaktegaan itu membuat dia ngambil gunting, dipotong kepompongnya. Keluarlah kupu-kupu tersebut dengan nyaman tanpa perjuangan yang berarti. Tapi akibatnya apa? Kupu-kupu itu nggak bisa terbang karena tulang sayapnya lemah. Tulang sayap kupu-kupu itu baru akan kuat kalau diizinkan merobek-robek kepompong itu lewat tulang sayap, itu akan membuat tulang sayapnya kuat. Ini karena dia nggak berjuang keluar dari kepompong, tulang sayapnya lemah, nggak bisa direntangkan, nggak bisa terbang, nggak bisa mencari makanan. 2 hari kemudian kupu-kupu ini mati. Akibat ketidaktegaan seorang anak kecil. Hidup butuh tega. Tega nggak sama dengan kejam. Definisi tega adalah dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Jangan sampai belas kasihmu menghalang-halangi kamu untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah definisi dari tega. Justru dasar dari tega itu kasih sayang. Cuman jangan sampai kasih sayang itu mengalahkan hukum. Itulah definisi tega, bukan kekejaman. Tega itu dasarnya kasih sayang. Ayah harus tega dan bunda pembasuh luka akibat dari teganya ayah. Memang mesti begitu. Kalau ingin melahirkan manusia-manusia tangguh dalam hidup ini untuk masa depannya. Tapi ketika sang ayah, sang raja tega itu tidak ada, yang ada bunda, maka yang terjadi adalah pemanjaan demi pemanjaan pendidikan. Lahir manusia-manusia gak siap hidup di masa depannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah,
Mari kita sadari peran ayah bunda dalam pendidikan anak yang tak tergantikan. Sekolah adalah mitra orang tua. Sekolah adalah asistennya orang tua dalam hal-hal tertentu. Sekolah adalah bagian menangani masalah pengetahuan dan keterampilan. Anak kita nggak bisa berenang, oke, diajarkan oleh sekolah. Anak kita tidak bisa memanah, oke, diajarkan oleh sekolah. Anak kita tidak bisa menunggang kuda, oke, ditangani oleh sekolah. Tapi soal karakter ini adalah soal para ayah bunda. Nah, jadi sekali lagi COVID-19 sudah memaksa para orang tua untuk pulang ke rumah. Dengan work from home, school from home. Menyadarkan dan mengingatkan kita kembali. Pulanglah ke rumah. Rumah adalah sekolah terbaik. Beranda, teras adalah pendidikan sosial publik. Di situ tempatnya. Ruang tamu adalah tempat pendidikan sosial interpersonal. Kamar pribadi adalah tempat pendidikan kepribadian. Ruang keluarga adalah tempat pendidikan organisasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Dapur adalah labnya pendidikan anak-anak kita, laboratorium. Tempat rumus-rumus dibuat. Tempat resep-resep dan formula-formula disajikan. Tempat trial and error, uji-uji coba. Garasi adalah workshop. Kamar mandi adalah tempat pembelajaran tentang berbagi, tentang disposal, ya, pembuangan. Sampai halaman belakang rumah kita adalah tempat untuk mendidik kekeluargaan, familiarity. Rumah adalah sekolah yang paling komplit. Tapi banyak yang bertanya, gimana cara mendidik anak saya selama di rumah, selama school from home? Apakah saya mesti jadi guru? Oh tidak, jadi orang tua yang benar. Tapi fasilitasnya tidak selengkap sekolah. Justru rumah lebih lengkap fasilitas pembelajarannya daripada sekolah. Sampai saya terpaksa bikin satu konsep yang namanya agile education. Pendidikan yang lenting, tangkas, lincah. Tahan banting terhadap segala macam bencana, tahan banting terhadap segala macam wabah. Itulah pendidikan di rumah itu. Agile education. Nah, baik Bapak Ibu, ayah bunda, saudara-saudara sekalian, jamaah masjid yang dirahmati Allah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Tidak mudah memang menyampaikan ini kepada para ayah. Bulan Oktober tahun 2006 saya menulis di Harian Pikiran Rakyat, dicari lelaki Luqmanul Hakim. Bunda antusias membacanya, ayah tidak antusias. Bulan Desember 2006 saya bikin majelis Luqmanul Hakim di Masjid Salman. Bulan Januari saya bubarkan karena nggak ada satupun ayah yang tertarik ikut majelis itu. Terpaksalah saya melakukan gerilya, bikin tulisan di Facebook segala macam. Sehingga saya ulang lagi tahun 2014, saya hidupkan lagi majelis Luqmanul Hakim itu. Sehingga kemudian yang saya berikan pada Kang Feni buku Menjadi Lelaki Luqmanul Hakim itu sebenarnya materi 10 kali pertemuan bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Sebelumnya ada buku MAPP Menjadi Ayah Pendidik Peradaban. MAPP kumpulan tulisan saya, kalau buku yang terbaru itu kumpulan ceramah saya sebenarnya. Mari kita kembalikan peran itu. Peradaban lahir dari rumah, bukan lahir dari sekolah. Kita tegakkan itu semua. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.